А теперь слушайте меня, сука, блядь! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, сука! Kadyrov mengundang PMC Wenger untuk bergabung dengan pasukan Chechnya. Ramzan Kadyrov mengundang pejuang PMC Wenger untuk bergabung dengan pasukan batalion Chechnya di Bakhmut. Kadyrov juga menerbitkan foto suratnya kepada Putin untuk mengeluarkan perintah tempur untuk menarik unit pasukan khusus Chechnya Ahmad dari arah lain dan menyerahkan posisi Wenger di Bakhmut kepada mereka. Pada 5 Mei dalam pesan video, Kadyrov mengatakan bahwa ada orang-orang yang sangat baik, berani, dan diperlukan PMC Wenger. Pasukan Chechnya membutuhkan Wenger karena mereka tahu darah itu, dan jika Wenger tetap bersama pasukan Chechnya, dirinya berjanji kepada kepala PMC Wenger, Yevgeny Prigozhin, bahwa pihaknya akan memberikan lebih banyak kemenangan, menciptakan kondisi yang lebih baik daripada Wenger memiliki saat ini, dan pihaknya akan mencoba melakukan segalanya untuk Wenger di level tertinggi. Pengumuman Kadyrov dibuat setelah Prigozhin merekam pesan syarat penghinaan kepada kepala pimpinan militer Rusia dan mengeluh tentang kekurangan amunisi yang menyebabkan banyak korban di antara pasukan Wenger di Bakhmut. Kepala PMC Wenger Yevgeny Prigozhin mengatakan bahwa pada 10 Mei dia akan mengalihkan posisi di Bakhmut kepada pimpinan Chechnya. Dia merujuk pada kurangnya amunisi dituduhkan Prigozhin kepada Kementerian Pertahanan Rusia, dan pada hari Jumat pimpinan Chechnya, Ramzan Kadyrov mengatakan dalam sebuah pesan di Telegram bahwa dia akan dengan senang hati mengambil alih sebagai kakak laki-laki Prigozhin jika Wenger memutuskan untuk meninggalkan Bakhmut. Rusia Today memberitakan Prigozhin telah mengontrak Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik Chechnya, untuk melakukan manuver di Bakhmut, dan Prigozhin yakin kalau unit Chechnya akan merebut bagian Bakhmut yang masih diduduki di Ukraina. Kadyrov merespon pernyataan Prigozhin dengan merilis video pendek berisi pernyataan bahwa dia membicarakan masalah ini dengan Presiden Vladimir Putin. Pejuang Ahmad Chechnya menurut Kadyrov bersedia kembali ke Bakhmut untuk bertempur menggantikan Wenger Group, dan dia menegaskan tentaranya dalam kesiapan tinggi hanya tinggal menunggu perintah, dan beberapa unit telah berangkat menuju zona militer khusus. Keputusan Prigozhin menarik Wenger Group dari Bakhmut adalah puncak perseteruannya dengan tertinggi militer Rusia. Wenger mempelopori upaya merebut Bakhmut tapi tak didukung oleh pasukan amunisi. Prigozhin berkali-kali berteriak minta amunisi tapi tak diberi. Akibatnya setiap hari puluhan tentaranya terbantai tembakan meriam Ukraina yang terakhir di depan 30 jenazah tentara Wenger Group. Prigozhin menyebut petinggi militer Rusia sebagai bajingan yang akan memakan isi perut sendiri di neraka, dan saat itu ia juga mengancam menarik puluhan pasukan dari Bakhmut. Prigozhin telah berulang kali mengeluh tentang kekurangan amunisi, menyalahkan kepemimpinan militer Rusia, dan mengancam akan meninggalkan posisi di dalam dan sekitar Bakhmut jika tentara Wenger ditolak pasokan tambahan. Prigozhin juga menegaskan bahwa sumber daya ofensif PMC Wenger habis pada awal April, tetapi pihaknya terus maju meskipun jumlah pasukan musuh melebihi jumlah Wenger 5 kali lipat. Terlepas dari semua ini, Dewan Keamanan PMC Wenger telah memutuskan untuk mempertahankan posisi mereka dan melanjutkan serangan ke Bakhmut hingga 10 Mei 2023 untuk merayakan hari libur sakral bagi orang Rusia pada 9 Mei yang merupakan hari kemenangan Rusia dalam perayaan kekalahan Jerman Nazi. Pers Barat juga melihat Prigozhin sedang menggertak, tetapi ternyata tidak. Ia berkewajiban menyelamatkan sisa pasukan karena persediaan amunisi tinggal 10% dari yang diperlukan. Bakhmut adalah kota di persimpangan jalan raya dan jalan kereta utama di Donbas. Dalam sebuah postingan di Telegram, Prigozhin mengatakan bahwa dirinya menghubungi perwakilan Kadyrov untuk segera mulai mentransfer posisi ke pasukan Kadyrov. Sehingga pada 10 Mei pukul 12 pagi tempat pada saat pihaknya memperkirakan bahwa Wenger akan sepenuhnya menghabiskan potensi tempurnya, serta rekan-rekan pasukan Chechnya dapat mengambil tempat posisi Wenger dan melanjutkan serangan terhadap Bakhmut. Dia juga mengklaim pasukan Ukraina menguasai lebih dari 2 km persegi Bakhmut. Di mata pertempuran Bakhmut telah berkecamuk selama hampir setahun, pasukan Rusia hanya memperoleh keuntungan tambahan dan mengalami banyak korban di daerah tersebut, sedangkan Ukraina masih memegang bagian besar kota. Wenger menjadi ujung tombak perjuangan untuk menguasai Bakhmut, yang merupakan pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang ini, di mana lebih dari 8 bulan bertempur di sana. Wenger diyakini telah menewaskan ribuan nyawa. Penarikan pasukan oleh Wenger akan menjadi pukulan besar bagi kampanye militer Rusia. Merebut Bakhmut akan membuat pasukan Rusia mengontrol wilayah lebih luas. Ukraina juga mempertahankan kota ini dengan berbagai cara. Pasukan Ukraina bergabung Wenger Group dan Rusia, tapi masih bisa mengalirkan pasukan yang membuatnya mampu bertahan dan sesekali memukul balik lawan. Di Bakhmut, puluhan ribu personil tentara dari kedua pihak menemui ajal dengan tubuh terkoyak ledakan meriam. Bakhmut populer bukan sebagai zona pertempuran tapi juga penggilingan daging. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu belum memberikan respon atas ancaman dari pimpinan perusahaan militer swasta Wenger Rusia Yevgeny Prigozhin. Namun Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Shoigu memerintahkan pejabat teratas untuk memastikan pasukan untuk terus-menerus senjata dan peralatan militer yang dibutuhkan untuk pasukan Rusia.
Sekretari Pers Vladimir Putin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Kremlin mengetahui pernyataan Prigozhin tetapi menolak untuk mengomentari masalah ini karena ini berkaitan dengan operasi militer Rusia di Ukraina. Diam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kesalahan Venture dapat membangun dukungan internasional untuk kesepakatan yang dapat menuntut Ukraina melakukan kompromi yang tidak dapat diterima. Kepala kelompok tentara bayaran Wagner Group Rusia, Yevgeny Prigozhin, memperingatkan bahwa serangan balasan Ukraina dapat berubah menjadi tragedi bagi Moskow. Dia mengeluhkan nasib para tentaranya yang kekurangan amunisi. Selama berbulan-bulan, Wagner telah mempelopori serangan Rusia di Bakhmut, kata timur Ukraina, di pusat penggempuran. Prigozhin adalah sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun sebagai kelompok militer swasta, ia telah melibatkan dalam perebutan kekuasaan dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dia berbicara dalam sebuah wawancara dengan koresponden perang pro-Kremlin Semyon Progov. Prigozhin mengatakan dia berekspektasi serangan balik Ukraina akan terjadi pada pertengahan Mei. Serangan balasan ini menjadi tragedi bagi negara kita, kata Wagner. Hanya memiliki 10-15% saja dari peluru yang kami butuhkan, katanya. Sambil menyalahkan pimpinan militer Rusia seperti dikutip oleh FVP pada Senin 1 Mei 2023. Yevgeny Prigozhin mengancam Kementerian Pertahanan Rusia jika tak kunjung pasok amunisi. Ia akan menarik pasukannya dari kota Bakhmut. Dikutip dari Newsweek, Prigozhin secara langsung meminta Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu untuk segera mengirimkan amunisi. Sebagaimana diketahui, Prigozhin merupakan rekan lama Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia telah berulang kali meminta pasukan amunisi untuk para pejuang Wagner di Ukraina. Hal ini karena Wagner mengalami penurunan jumlah amunisi dan pasukan. Wagner telah berjuang keras bertempur dengan pasukan Ukraina untuk merebut kota Bakhmut dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada bulan Februari, ia menuduh Shoigu dan Jenderal Valery Gerasimov yang memimpin pasukan Moskow di Ukraina melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Keduanya dituding berusaha untuk menghancurkan grup Wagner karena kekurangan amunisi untuk pembuktian kondisi pasukannya. Prigozhin merilis foto mayat tentara Wagner yang terbunuh di Bakhmut. Ukraina mengatakan baru-baru ini saja bahwa mereka sedang menyelesaikan persiapan untuk serangan balasan yang telah lama diharapkan. Pada hari Minggu, Gubernur Wilayah Biok, Rusia Alexander Bionov, mengatakan Ukraina telah menembaki sebuah desa perbatasan menewaskan 4 orang dan melukai 2 lainnya. Sehari sebelumnya, sebuah drone menghantam depot bahan bakar di Crimea, wilayah Ukraina yang memisahkan diri dan bergabung dengan Rusia sejak 2014.